Pembacaan cerpen berjudul Papan Reklame karya Soman HS. Orang banyak masih ingat pada beberapa tahun yang silam, negeri yang banyak berkebun karet sudah pernah dilanggar duit. Di mana-mana dewasa itu si empunya getah bersiram duit. Sekali lagi, bersiram duit. Waktu itu perniagaan maju, pelayaran ramai. Tentang harga barang-barang kurang tawar-menawar. Maklum, pohon getah sudah merupakan duit. Pada suatu hari, datanglah Wan Saleh, seorang saudagar negeri P dalam daerah Sumatera Timur. Ia banyak membawa barang jualan, kain-kain, barang-barang pecahan, barang kemanggo, dan lain-lainnya. Ia pun berkedailah. Di hadapan kedai itu tergantung papan merek yang besar, toko murah. Saudagar baru, orang baru, barang pun baru. Jadilah kedai maju dan selalu ramai. Sebulan selang kemudian, terbukalah pula sebuah kedai baru berhadapan betul dengan toko Wan Saleh itu. Yang empunya toko itu seorang perempuan, agak lincah pembawaannya dan lancar berkata-kata. Esok harinya tergantung pula merek yang besar di toko perempuan itu. Toko murah sekali. Sesungguhnya orang bebas menamai tokonya dengan sembarang nama yang digemarinya. Kendati pun begitu, merek toko perempuan itu mengecewakan hati Wan Saleh. Terasa-rasa benar kepadanya perempuan itu sengaja hendak mencari-cari helah lawan berkonkuren. Tetapi bagaimana sekalipun jijiknya melihat merek toko perempuan itu, tiadalah daya, apalagi kuasanya akan menurunkan merek lawannya itu. Mendengar sungut-sungut Wan Saleh itu, tahulah orang banyak bahwa hatinya sakit kepada perempuan yang baru datang itu. Paksa untuk melaga-laga kedua saudagar itu terbukalah. Jika mereka pergi ke toko Wan Saleh, mereka akan katakan toko perempuan itu murah sekali. Dengan demikian, Wan Saleh makin sakit hatinya dan ia pun memurahkan barangnya sedikit. Tokonya jadi ramai pula, sedangkan kedai perempuan itu lengang. Macam dia pula hendak melawan, kata Wan Saleh mengembirakan hati pembeli. Tak tahu di perempuannya. Sorenya, segala ocehan Wan Saleh itu telah sampai pula ke telinga perempuan itu. Rupanya ia bangsa pemakan bawang, bertelinga tipis. Ia pun meradang-radang. Biar laki-laki, biar dia jantan, aku tak segan melawannya, beransang perempuan itu. Bukan baru kali ini aku berniaga. Keesokan harinya terbentang lagi sebuah merek baru di toko perempuan itu. Bunyinya jual murah. Orang banyak pula pergi ke sana dan memanglah harga barang di situ kendur sedikit dari toko Wan Saleh itu. Mereka terkekeh-kekeh, puas hatinya melaga-laga ayam tabungan itu. Tulisan jual murah yang terpampang di toko perempuan itu dan segala kata-kata sombong perempuan itu yang disampaikan orangnya kepadanya itu menyebabkan Wan Saleh menjadi harimau kelepasan tangkap. Radang hatinya tidak terbada-bada. Dengan melompat-lompat sebagai kijang, ia berlari ke toko perempuan itu. Keluar berdebah, perintahnya kepada perempuan itu. Berlawan ini pun aku mau, teriaknya sambil mengacu-ngacukan tinjunya. Perempuan itu gemetar. Tidak. Dengan sigap disambarnya kayu ela pengukur kain yang terletak di atas meja. Bagai kucing mengejar tikus yang menghambur keluar mendapatkan laki-laki yang merentang-rentang itu. Mujurlah
sebelum keduanya bertemu orang banyak, sudah berkerumunan melerainya. Si laki-laki bersungut-sungut dan perempuan mencarut-carut. Mulai dari hari itu, kedua tokoh itu tidak berbaik lagi. Sindir menyindir tak putus-putus. Ereng gendeng jangan disebut. Pada suatu hari sedang orang pulang Jumat, kedengaran pula perempuan itu menyumpah-nyumpah. Rupanya merek reklame asal-usul sengketa mereka itu telah lenyap. Tinggal paku penggantungnya saja lagi. Siapa lagi punya ulah kalau tidak Wan Saleh, laki-laki yang mengharu biru itu, rintih perempuan itu. Entah sebenarnya perbuatan Wan Saleh, entah ulah orang lain. Wallahu alam. Tetapi tiba-tiba papan merah itu didapat orang tiada jauh dari dapur Wan Saleh. Melihat itu, penyakit perempuan itu pun bangkit. Laki-laki tak malu, tidak beraib, teriaknya. Mari sini, tuan-tuan, mari sini, katanya kepada orang banyak itu. Di sini harganya melawan, harganya turun, dijual pokok. Yang diteriaknya itu sungguh. Harga di toko terasa benar turunnya. Wan Saleh tegak terpaku. Mukanya merah padam, malu bercampur dengan marah. Jahanam, katanya. Aku tak pernah menjamah mereknya. Mengapa aku dituduhnya? Tiba-tiba ia pun masuk ke dalam. Kemudian ia keluar mengepit tas kulit. Dengan terengah-engah ia pergi berlari-lari ke kedai perempuan itu. Orang berkerumunan kepingin tahu apa yang akan terjadi. Mana barangmu yang murah itu? Mana? Mana dia? Katanya sambil mengempaskan tas kulit yang dikepitnya itu. Hingga 2-3 keping uang perak berpelanting keluar. Apa perlu kau tahu? Bertanya perempuan itu dengan gagah. Hendak ku borong semuanya, kata Wan Saleh dengan tak sabar. Omong kosong, gerontang keling, saat perempuan itu. Berapa ribukah uangmu? Lebih berharga bendamu ini, jawab Wan Saleh. Jangan-jangan engkau pun dapat kubeli. Ku jual pokok kepadamu. Kalau kau berani membeli, kata perempuan itu. Ini sekian, itu sekian, kata perempuan itu pula. Wan Saleh mengeruk uang kertas dari dalam tasnya itu, lalu dihempaskannya di atas meja. Semua barang-barang itu diborong oleh Wan Saleh, sehingga toko perempuan itu hampir kosong. Barang itu pun ditimbunnya di tokonya. Dengan sendirinya konkuren habis. Orang banyak tak dapat melaga ayam lagi. Wan Saleh terbeli murah dan bebaslah dia menjual barangnya seharga biasa sebab tak ada berlawan lagi. Tetapi Wan Saleh orang hidup yang mengenang mati. Dunia diusahakannya tapi maut dikenangkan juga. Orang banyak sudah tahu pokok barang. Taksir dinaikkannya 10%. Mesti dibeli orang juga karena masih di bawah harga biasa. Dalam sebulan itu taklah sampai hatinya berbuat demikian. Ia tak mau mencolok mata orang banyak. Sudahlah diputuskannya lah. Dan sudah dikabar-kabarnya bahwa barang yang baru diborongnya itu akan dijualnya habis-habisan. Asal diberi untung 5% saja. Tetapi di dalam sebulan itu saja, lewat itu naik kembali. Mengena jebak kita, kata orang banyak. Jangan dibuang tangguh lagi, mari kita beli. Berduyun-duyun mereka berbelanja ke toko murah itu, sehingga barang borongan itu tidak bersisa lagi. Pada wajah mukanya dan kecek-keceknya kentara benar ia menyesali menjual barang semurah itu. Tetapi apa hendak dikata? Kata sudah tersebutkan, janji sudah terbuat.
Lagi sekali-kali apalah salahnya? Bukankah hidup menentang mati? Apalagi hatinya puas, dadanya lega karena musuh besarnya sudah kalah dalam gelanggang. Pada suatu hari perempuan itu berkemas-kemas. Katanya hendak membeli barang ke Singapura. Ia hendak membuka toko kembali. Kabar itu disampaikan orang kepada Wan Saleh. Mendengar itu Wan Saleh gelak terkekeh-kekeh. Belum jera rupanya putri itu ya, katanya. Ia hendak melagak aku. Ia ketawa besar. Baiklah, katanya. Aku pun hendak ke Singapura juga. Hendak kulagak dia di kapal. Kelas berapa ia menumpang? Kelas 3? Aku kelas 2. Jika ia kelas 2, ku sewa kamar kelas 1. Keesokan harinya, pukul 4, kelihatan perempuan kehabisan barang dagangan itu diiringi oleh anak-anak semangnya menuju kapal yang sedang menambat di bom. 1/4 jam kemudian, tampak pula Wan Saleh berbaju tweed berdasi panjang menjinjing tas. Tampak benar disengajanya memutar-mutar tongkatnya tak kala tampaknya perempuan itu berdiri di kandang kapal. Melihat itu perempuan itu meludah. Orang banyak tersenyum. Jangan-jangan peperangan berulang lagi, kata orang itu sambil mengundurkan diri kerana kapal hampir membuka talinya. Ketika kapal itu mulai renggang, Wan Saleh melambai-lambaikan tangannya, memberikan selamat tinggal kepada orang banyak dan melagak musuhnya yang tidak berapa jauh dari tempatnya itu. Setelah sang surya masuk ke dalam peraduannya, adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan duduk bergurau di dalam kamar kelas 2 di kapal itu. Di hadapan mereka, di atas meja terhidang berbagai macam makanan yang enak-enak. Sudah 8 tahun kita kawin. Barulah aku percaya engkau ahli reklame, kata laki-laki itu kepada istrinya yang duduk di sisinya. Berkat percampuran kita, jawab perempuan itu dengan suka hati karena memperoleh pujian dari suaminya itu. Adapun kedua manusia itu, yaitu Wan Saleh dan perempuan toko dahulu. Waktu aku memborong barang-barangmu dengan harga yang kau turunkan itu, bulatlah kepercayaan orang bahwa sebegitulah pokok barang kita itu. Padahal 15% di atas pokok. Mereka yang merasa dirinya mujur kerana dapat melaga-laga kita tak mahu menahan hatinya lagi. Disangkanya 5% yang kunaikkan itu betul-betul 5% dari pokok asalnya. Aku heran, kata perempuan itu. Mengapa mereka tak mau bertanya ke tempat-tempat lain? Oh, jawab Wan Saleh. Mereka tertarik kepada kita dan lupa kepada orang lain. Kerana kita tampaknya oleh mereka seperti orang hendak beramuk saja. Dalam keadaan biasanya, kepercayaannya bulat 100%. Kupandang kau bertambah cantik, bertambah manis, kata Wan Saleh berseloroh. Bukan aku, jawab perempuan itu, tetapi keuntungan yang kita peroleh itu. Bagai-bagailah akal manusia untuk menernakkan duit. Terima kasih.